Nah, wa ma kana bi 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Pada saat Syaifan diminta pertanggungan jawab, Syaifan ya enggak, melepas diri. Kata Syaifan, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Dia tidak memaksa, dia hanya mempengaruhi. Illa da'awtukum fastajabtum li. Lalu kamu mematuhi seruanku. Artinya manusia itu diberi kebebasan penuh untuk menentukan pilihan. Dia tidak dipaksa. Oleh karena itu manusia harus bertanggung jawab atas amal perbuatan yang dilakukan oleh dirinya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Abadan la hawla wa la qawla lisyaitan bi'atirafihi illa da'watul batili wal dhalali wal makari wal hudah. Ayat ini menjelaskan syaitan sama sekali tidak memiliki kekuasaan, tidak bisa memaksakan kehendak, tidak bisa. Artinya pada saat itu manusia harus melakukan sesuatu yang jelas dibisikkan kepadanya. Tidak. Illa da'watul batil. Syaitan hanya mempengaruhi kepada manusia supaya manusia melakukan kebatilan, wallalah, kesesatan, wal makar, perbuatan makar, wal hudah, tipu daya. Hanya sebatas mempengaruhi supaya manusia berbuat salah, supaya manusia berbuat dosa, tidak lebih dari itu. Sehingga apabila manusia sudah terperangkap melakukan kesalahan dan perbuatan dosa, dalam waktu yang sama syaitan melepaskan diri. Syaitan mempengaruhi kepada manusia supaya manusia tidak percaya dengan janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu manusia akhirnya memiliki dorongan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Wala yastajibu lahu wa li da'watihi illa du'afa'ul uquli wan nufusi wal imani. Maka manusia yang mematuhi ajakan syaitan hanya terbatas kepada manusia-manusia yang lemah akal pikirannya. Dia tidak berlindung kepada Allah. Apabila dia disentuh oleh gangguan syaitan lantas lalu dia mengingat Allah, dia mengingat janji-janji Allah, dan dia mengingat ancaman-ancaman Allah, maka tentunya dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Apa seperti itu? Karena di hadapan dia itu jelas apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Wan nufus wal iman. Jadi orang yang tidak memiliki iman, tidak mendengar suara fitrahnya, sehingga dia tergesa-gesa melakukan, mendatangi seruan syaitan. Wa qawluhu wa ma kana bi 'alaikum min sultanin. Ucapan syaitan sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Maka ini juga dijelaskan di dalam surat
Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Orang-orang yang beriman tidak akan mengikuti seruan syaitan, rayuan syaitan, sehingga orang-orang yang beriman itu tidak terperdaya mengingat kepada Allah. Siapakah yang patuh dengan seruan syaitan? Yang patuh dengan seruan syaitan itu adalah orang-orang yang sesat. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Syaitan setelah memperdaya manusia, menipu manusia, merayu manusia, membohongi manusia, syaitan tidak ingin disalahkan. Syaitan ketika itu melepas diri, sehingga syaitan pada saat dihadirkan pada hari pembalasan nanti, syaitan mengucapkan, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Wa in ta'awwala an-nas min asy-syaitan fa kaifa biman wabbahu wa ta'awwala minhu asy-syaitan. Ya, apabila manusia itu dia berlindung dari gangguan syaitan, syaitan telah berlindung dari gangguan manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang melakukan perbuatan salah, manusia-manusia yang melakukan perbuatan dosa. Jadi syaitan tidak ingin diikut sertakan karena mereka melakukan perbuatan dosa, karena mereka melakukan perbuatan maksiat. Itu sangat menakutkan bagi syaitan ketika manusia melakukan perbuatan dosa. Sehingga syaitan sendiri dia tidak bertanggung jawab. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Hadza wa mafsirun man yahsulul haqqa was-salihin wa yunasirul fasada wal mufsidin wa yan'uku ma'a kulli na'id. Maka itulah sebagai akibat bagi orang yang tidak taat dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagai akibat dari orang-orang yang melawan hukum, karena mereka telah bekerja sama untuk melakukan keburukan dan kejahatan, karena semua ajakan syaitan itu buruk, ajakan syaitan itu jahat, dan ini bisa memberikan suatu dampak yang besar. Sehingga syaitan sendiri berlindung, tidak ingin dikait-kaitkan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia, perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Wa qad ra'ayna katsiran min shayatinil insi yugharriruna bil murafiqina wa du'afa'il 'uqud wa yaghurrunahum bit tahrifi wa isya'atil fawda. Dan menjadi fakta bahwa syaitan bersama para pengikutnya, karena syaitan ini memiliki pengikut, memiliki kelompok dari golongan jin dan dari golongan manusia. Maka setan manusia itu selalu menipu, memperdaya kaula muda dan orang-orang yang lemah pikirannya,
supaya mereka melakukan kejahatan, supaya mereka melakukan maksiat, supaya mereka melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kegaduhan. Justru mereka bangga ketika mereka ini melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, dipertontonkan. Lalu ini memberikan suatu dampak yang besar. Hatta idza laku ma kasabat aydihim qala lahum syayatinuhum aina ma qalahu iblisu li atba'ihi wa awliyaihi 'inda al-hisab wal jazaa. Sehingga ketika mereka telah harus bertanggung jawab tentang amal perbuatan yang mereka lakukan, lalu syaitan mengucapkan ucapan yang sama dengan yang diucapkan oleh iblis. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Mereka melihat siksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dosa karena dirayu oleh syaitan, dipercaya oleh syaitan, itu merupakan sesuatu yang besar bagi syaitan, sehingga syaitan sendiri cemas, takut, berlindung dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Walumu anfusakum, akan tetapi cercalah dirimu sendiri, karena kamu yang menentukan pilihan untuk melakukan perbuatan dosa. Kamu yang menentukan pilihan untuk melakukan perbuatan maksiat. Artinya manusia itu diberi kebebasan secara utuh, karena manusia dialah yang menentukan pilihannya. Kalau syaitan, iblis, kekuatan buruk hanya sebatas mempengaruhi.